Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Nahmadu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق الله وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين إلى يوم الدين أما بعد Rasulullah SAW bersabda ya agar kita mempelajari masalah fikih sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan bihi khairan bagi orang tersebut kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah faqihkan, Allah fahamkan dia terhadap agamanya. Dan mempelajari hukum fikih hukumnya seperti jihad sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat At-Taubah, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً. Tidaklah seorang mukmin semua berjihad di jalan Allah. Walaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Hendaklah di antara kalian ada sebagian ta'ifah golongan yufaqihu fid din, yang dia mempelajari agamanya. Waliyundiru qaumahum, dan agar dia memberi peringatan kepada kaumnya idza raja'u ilaihim, ketika mereka pulang dari jihad, la'allahum yahdharun, agar mereka mendapatkan peringatan. Mas bab mandi al-ghulu halaman 23 dilakukan oleh ibu, termasuk di bab mandi al-ghulu. Jadi mandi itu pertama harus kita pahami ada dua ya. Yang pertama mandi wajib, yang kedua mandi yang sunnah. Mandi wajib itu contohnya mandi karena junub, yang bukan suami istri, atau di karena haid ataupun nifas, ini hukumnya mandi wajib. Dan yang kedua mandi sunnah, misalnya mandi bagi laki-laki sebelum sholat Jum'ah, ataupun mandi ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, kita bahas di halaman 43, silakan dibuka semuanya. Al-ghusl yang itu adalah ta'imma ya jasa, yaitu merakan air dengan air yang suci. Sauni air kedua ada tiga. Pertama al-qahirah, suci yang menjijikan. Yang kedua ma'usta'mal, air musta'mal, yang dipakai bersuci. Yang ketiga air najis, air yang bercampur dengan najis. Adapun air yang digunakan untuk bersuci hanya air
tahirul, dia ada ulama boleh tidak yang bersuci kembali. Ya, perkara-perkara yang menyebabkan seorang wanita wajib mandinya wajib. Yang pertama adalah keluarnya mani disertai syahwat, baik tidur atau di dalam kondisi terja, maka dia wajib mandi. Pertama yang menyebabkan seorang wanita wajib mandi junub atau mandi wajib. Yang pertama ada keluar mani, baik sengaja, ya, kalau sengaja itu bisa dengan hubung suami istri, ataupun tak sengaja, yaitu dengan mimpi basah, ya. Ya, ciri mani pada wanita yang pertama kita lihat memiliki bau yang sama dengan bau mani laki-laki. Yang kedua, saat keluar diikuti dengan rasa nikmat dan mudafak. Mudafak itu artinya yaitu adalah keluarnya dengan arah muncrat. Keluar dengan arah muncrat. Saya ulangi. Yang pertama, memiliki bau mani perempuan itu sama dengan bau mani laki-laki. B, saat keluar diikuti dengan perasaan nikmat, dan setelah mudafak, dan yang kedua adalah mudafak itu muncrat keluarnya. Kalau laki, kalau perempuan tidak. Dan diikuti dengan rasa lelah atau capek setelahnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kalian junub, ya, fattahharu, maka segera bersucilah, yaitu dengan mandi wajib. Dan juga sabda Rasul SAW, perbedaan antara mani laki dan perempuan, innama ar-rajul ghalil abyad. Ya, sungguh nih laki-laki itu ghalibun, kental, abyad dan berwarna putih. Wa ma'al mar'ati, sedangkan air mani wanita adalah asfar, raqiqun asfar. Yang pertama adalah encer dan berwarna agak kekuningan. Jadi perbedaan laki-laki perempuan, yang pertama mani laki-laki kental putih. Adapun mani perempuan yaitu kuning dan lebih encer. Ya. Keluarnya ini termasuk salah satu hal yang mewajibkan mandi. Baik keluarnya karena jima, ya. Yang pertama karena jima, hubungan istri. Yang kedua karena mimpi, atau yang ketiga yaitu dengan istimna. Istimna itu onani, ya. Tapi onani hukumnya secara mutlak itu hukum asalnya haram, gitu. Artinya terlarang. Tapi bisa berubah menjadi boleh, ya. Ketika ya khafu minal zina, karena tidak bisa menahan hawa nafsunya dan khawatir terjerumus dalam perzinahan, itu maka dibolehkan. Tetapi sekali lagi hukum asal istimna, onani ataupun masturbasi hukumnya haram, ya. Tapi bisa boleh, ya, dalam kondisi terpaksa, yaitu ketika khauful min zina, takut dia terjatuh dalam zina, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, innamal ma'u min ma'i. Innamal ma', sesungguhnya air, minal ma'i. Maksudnya apa? Innamal ma'u, sesungguhnya mandi, karena ini dengan air. Al-ma'i, karena keluarnya air, ya. Jadi penyebab pertama yaitu keluarnya air mani, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Yang sengaja dengan jima dengan suaminya atau dengan masturbasi. Yang dua tidak sengaja itu dengan mimpi, dan dua-duanya harus disertai dengan syahwat. Hadisnya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, Ummu Sulaim ini salah satu sahabiah, istri Abu Talhah, datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Jadi dalam masalah fikih, perhatikan ya ibu-ibu, jadi Ummu Sulaim istri
Abu Talhah mendatangi Rasulullah SAW dan beliau bertanya tentang salah yang sangat krusial, ya, sangat rahasia. Allah tidak malu akan kebenaran. Maka dia bertanya, ya Rasulullah, apakah perempuan juga wajib mandi jika bermimpi? Maksudnya mimpi berhubungan, ya, mimpi keluar mani. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Na'am, iya, jika ia melihat air mani ketika bangun." Ya. Jadi dalam masalah fikih agama, seorang wanita boleh ya bertanya kepada sesuatu yang bersifat pribadi ataupun sangat tidak layak gitu ya ketika ditanyakan. Tapi kalau dalam masalah agama ini dibolehkan, bahkan merupakan suatu pemahaman dalam agama. Bahkan Rasulullah memuji seorang yang memahami masalah agamanya. Mayuridillahu bi khairan faqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah pahamkan, faqihan baginya agamanya. Perhatikan hadis menunjukkan bahwasanya wanita ketika bermimpi basah seperti laki-laki. Ya, jadi wanita juga mengalami apa yang dilakukan laki-laki, tetapi kalau perempuan lebih jarang. Adapun laki-laki, ya, ketika syahwatnya tidak tersalurkan, maka Allah berikan dia mimpi agar syahwatnya tersampaikan. Artinya para wanita pun mengalami mimpi berhubungan badan. Jika ini terjadi, dia harus melihat pakaiannya. Apabila pakaiannya basah, maka dia wajib mandi. Tapi kalau dia di pagi hari tidak menemukan walaupun mimpi basah, mimpi ya berhubungan suami istri atau jima, tetapi ketika dia bangun tidak menemukan mani dari kemaluannya, maka dia tidak wajib mandi. Ya, saya ulangi, seseorang mimpi, baik laki ataupun perempuan, mimpi hubungan biologis dengan lawan jenis, tapi ketika bangun dia tidak mendapati balas basah di kemaluannya atau di kain, maka dia tidak wajib mandi walaupun mimpi hubungan suami istri. Ya. Peringatan atau catatan, ya. Jika mani seorang wanita keluar tanpa syahwat, mungkin karena sakit atau sejenisnya, maka ia tidak wajib mandi. Ya, saya ulangi, jika ada cairan yang keluar dari kemaluan perempuan atau wanita yang tanpa syahwat, bukan karena lihat atau merasa kenikmatan, maka hukum tidak wajib mandi. Karena kemungkinan yang keluar adalah madhi ataupun wadi. Madhi itu keluar tanpa syahwat, ya. Adapun wadi keluar karena rasa capek dan lain sebagainya, ya bisa keluar. Maka dia tidak wajib mandi. Adapun yang wajib mandi adalah yang ada syahwatnya. Dia merasakan lelah setelahnya. Pendapat ini menyelisih pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm. Ya. Ya. Pendapat jumhur ini kuatkan. Jadi kalau pendapat Imam Syafi'i, dia wajib mandi. Bagaimana pendapat Ibnu Hazm? Adapun jumhur ini sebagaimana hadis Ali bin Abi Thalib. Ya. Rasulullah SAW bersabda, jika engkau mengeluarkan mani dengan semburan, maka engkau wajib mandi. Jadi kalau laki-laki, memang maninya mudafak, artinya menyembur, wasyahwah, dan diiringi dengan syahwat, wa ta'bada dzalika, dan merasakan capek setelahnya. Ini perbedaan mani dan wadi dan di. Ya. Yang kedua, catatan kedua, jika seorang wanita mimpi berbadan kemudian bangun pakaiannya tidak basah, maka ia tidak mandi, tidak wajib mandi. Saya ulangi, laki ataupun perempuan bermimpi hubungan biologis, kemudian ketika bangun dia tidak dapatkan kemaluannya basah atau pakaiannya basah, maka dia tidak wajib mandi. Yang ketiga, jika seorang wanita terbangun dan mendapati pakaiannya basah oleh mani, dan ia tidak ingat bahwa ia bermimpi,
maka ia tetap wajib mandi. Saya ulangi, jika sang wanita terbangun dan mendapati pakaiannya basah oleh mandi, dan ia tidak ingat bahwa ia telah bermimpi, maka ia tetap wajib mandi. Misalnya ada seseorang bangun pagi, seorang ibu, ya, kemudian dia mendapatkan di kemaluan atau di kainnya mani. Ya, jadi ingat, mani perempuan itu raqiqun asfar, encer dan berwarna kuning. Adapun mani laki-laki yaitu abyadun ghalidun, putih dan kental. Kalau dia tadi malam nggak ingat atau tidak, tapi menemukan mani di kemaluannya, maka dia wajib mandi. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu an. Nabi SAW pernah tanya tentang seorang laki-laki yang ketika bangun mendapati pakaiannya telah basah. Nah, dia tidak ingat tadi malam memimpi hubungan biologis atau tidak. Maka Rasulullah menjawab, wajib baginya mandi. Ya, ketika dia yakin yang keluar dari kemaluannya berupa mani, maka dia wajib mandi walaupun dia tidak ingat apa tadi malam dia mimpi biologis atau tidak. Ya. Kemudian beliau ditanya tentang seorang laki-laki yang bermimpi. Nah, bermimpi hubungan biologis, tetapi di pagi harinya tidak mendapatkan mani di pakaiannya atau di kemaluannya, maka Rasul menjawab, ia tidak wajib mandi. Paham ya sampai sini? Saya ulangi, jika seseorang mimpi ada dua kemungkinan. Yang pertama dia bangun, nggak ingat tadi malam mimpinya biologis atau tidak, tapi di kainnya, sarungnya, celana dalamnya dia mendapatkan mani. Dia yang itu mani, maka dia wajib mandi. Adapun orang yang mimpi hubungan biologis, tapi ketika dia bangun tidak mendapat di kemaluannya atau di pakaiannya mani, maka dia tidak wajib mandi. Ya, penyebab mandi yang kedua, kita agak persingkat aja ya waktunya, yaitu idza iltaqa khitanani wa illam yakhrujul mani. Penyebab kedua wajibnya mandi bagi wanita atau laki, khususnya ini fikih wanita, yaitu ketika dua khitan. Ya, karena laki-laki itu mustahab, sangat dianjurkan khitan. Bahkan Ibnu Hazm wajib. Adapun perempuan untuk khitan artinya sunat, maka dia sangat dianjurkan. Kalau laki-laki mendekati wajib, kalau wanita sangat baik. Jadi dua-duanya dikhitan, baik laki-laki dan perempuan gunakan untuk dikhitan. Walaupun tidak keluar air mani, tapi sudah masuk, artinya dakhalal ibri, ya, masuknya pena alal hibr. Jadi ada pena, ini misalnya tinta masuk, ya, maka dia udah wajib apa? Mandi. Wa illam yakhrujul mani. Walaupun, mohon maaf, tidak keluar mani. Sudah hubungan istri, suami istri, tapi tidak keluar mani. Tapi kemaluan laki sudah masuk ke kemaluan perempuan, maka dia pun wajib mandi. Sebagaimana sabda diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila seorang lelaki telah duduk di antara keempat cabang perempuan, keempat cabang itu artinya apa? Tengah. 4 cabang itu ada 4 bagian, 2 tangan, 2 kaki, berarti di tengah 4 cabang. Kemudian bersungguh-sungguh ijtihada, dia bersungguh-sungguh artinya berhubungan dengannya, maka ia wajib mandi walaupun tidak keluar air mani, ya. Karena biasanya lelaki itu tergantung, kadang bisa keluar, kadang tidak. Tergantung makanannya, kemudian tergantung emosionalnya, kemudian tergantung kondisi fisiknya. Jadi ada sebagian laki-laki yang berhubungan istrinya, ya, dia tidak keluar mani, tapi setelah berhubungan, walaupun tidak keluar mani, dia wajib mandi.
putih besar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia menceritakan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah tentang seorang yang berhubungan badan dengan istrinya, tapi tidak sampai mengeluarkan mani. Apa keduanya wajib mandi? Dan saat itu Aisyah radhiyallahu anha sedang duduk di dekat Rasulullah. Jadi ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW. Sedangkan Rasul dengan Aisyah seberduaan. Tanya, ya Rasulullah, ada seorang laki-laki, istrinya berhubungan suami istri. Ya, tapi keluar mani, maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya aku dan Aisyah pernah mengalaminya apa yang engkau tanyakan tadi. Dan kami pun mandi setelahnya. Jadi memang di usia tertentu, laki-laki misalnya yang udah di atas 40, 50, dia bisa berhubungan dengan istrinya tapi tidak keluar mani. Setelah berhubungan, maka wajib mandi sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jumhur ulama balik dengan hadis ini beberapa hal lainnya. Kemudian menyatakan bahwa jika hasyafah atau kepala, kemaluan laki-laki telah masuk dalam kemaluan wanita, maka keduanya harus mandi, baik air maninya atau keluar atau tidak. Ini jumhur ulama. Kalau kepala sudah masuk, ya, maka wajib dia mandi. Ya, kalau kepala saja, enggak nyampe ke badan kemaluan laki-laki, hanya kepalanya saja sudah wajib mandi. Begitu juga perkataan An-Nawawi rahimahullah taala dalam Syarh Muslim, dahulu bagian sahabat dan tabi'in berselisih pendapatan ini. Dulu para sahabat berselisih. Kalau kepala saja ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan wajib. Maka setelah ada di atas Aisyah radhiyallahu anha, ya, dan juga pendapat jumhur bahwasannya ijma' para sahabat dan tabi'in, kalau kepala kemaluan laki-laki masuk ke farji perempuan, baik keluar mani ataupun tidak, maka wajib mandi. Dan ini ijma' ulama. Perhatikan ada catatan. Jika kemaluan laki-laki menyentuh kemaluan istrinya namun tidak masuk ke dalamnya, maka keduanya tidak wajib mandi. Ya, kecuali jika air maninya keluar. Ini contohnya bagaimana? Yaitu ketika wanita sedang haid, suaminya istimna, artinya bersenang-senang. Rasulullah SAW bersabda, "Alu kullasyin illa an." Lakukanlah sesuatu, apapun yang kalian inginkan di istri kalian yang sedang haid, illa nikah, kecuali memasukkan kemaluan-kemaluan. Ya, contoh ini. Misalnya seorang istri haid, suaminya datang dari kota jauh, pengen berhubungan dengan istrinya sedang haid. Maka dia nempel-nempel saja. Maka tidak wajib mandi. Kalau memasukkan, dia mendapatkan dosa. Karena dalam kondisi istri haid haram berhubungan suami istri. Bahkan dia harus membayar kafarat dengan sedekah 4 dinar. 4 dinar ini kurang lebih 1 gen. Karena 1 dinar itu 4,25 emas yang disodakahkan. Jadi ya, Abdul Razak meriwayatkan sanad yang sahih dari Ibrahim An-Nakhai bahwa ia ditanya tentang seorang laki yang mencampur istrinya tidak pada kemaluannya, kemudian mengeluarkan air mani. Ibnu menjawab, jadi bagaimana seorang laki-laki menggauli istrinya tapi tidak di kemaluan istri? Ini boleh, misalnya di mana aja ya, posisinya. Yang haram di dubur, haram mutlak. Di dubur haram. Selain dubur dan kubul, kalau sedang haid, ya boleh. Mau di paha, mau di kaki, mau di misalnya di dada, di payudara, ini boleh. Ya. Maka apa yang terjadi? Maka Rasulullah SAW jawab, ketika air mani laki-laki itu keluar, yang laki wajib mandi, yang perempuan tidak. Ya. Laki-laki wajib mandi, tetapi istri tidak. Cukup bagi wanita mencuci bagian yang terkena air mani dari suami. Ya. Catatan yang kedua, ibu-ibu,
Yang B, jika seorang suami mencampuri istrinya, ia hanya memasukkan hasyafah, bagian kepalanya saja. Kemudian air maninya tumpah ke dalam kemaluan istrinya, sedang istrinya tidak mengeluarkan mani, maka sang istri tidak wajib mandi. Misalnya, seorang suami tidak memasukkan kemaluan istrinya ke dalam atau memasukkan kepalanya saja, karena ada khilaf kalau kepalanya saja. Tapi yang lebih kuat, mau kepalanya saja sudah wajib mandi suami istri. Jika suami istri mencampur istrinya hanya masukkan kepalanya saja. Kemudian maninya keluar, tapi pas dicabut, begitu ya. Tapi air maninya masuk dalam kemaluan istri, maka sedangkan istrinya tidak mengeluarkan mani, merasakan nikmat yang luar biasa, maka istrinya tidak wajib mandi. Tapi suaminya yang wajib. Nah, makanya catatan B ini agak bertentangan dengan yang sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya kepala saja wajib mandi. Adapun pendapat satu Imam Nawawi pada Al-Majmu', kitab Al-Majmu' tidak. Tapi untuk menghindari lebih baik ketika kepala sudah wajib mandi, laki ataupun perempuan. An-Nawawi berkata Majmu', jika air mani masuk ke dalam kemaluan istri atau dubur istri, kemudian air mani tersebut keluar kembali, maka istri tidak wajib mandi. Inilah pendapat yang benar yang tadi ditetapkan oleh jumhur ulama. Ya. Saya ulangi. Jadi kalau suami istri berhubungan, tapi tidak berhubungan kemaluan dengan keluhan, tetapi air maninya masuk ke dalam farj perempuan ataupun dubur perempuan dan perempuan tidak melaksanakan nikmat, maka perempuan tidak wajib mandi. Cukup dia membersihkan bekas mani dari suaminya. Nah, ini sebenarnya perkara ini cukup penting ya. Yang catatan ketiga, seorang suami bercampur istrinya, kemudian istrinya mandi, dan setelah mandi air mani suaminya keluar dari kemaluan istri, sang istri tidak wajib mandi, tetapi ia wajib berwudu. Nah, ini sering terjadi. Misalnya setelah hubungan suami istri di hari, perempuan ini sudah membersihkan kemaluannya, kemudian berwudu dan mandi selesai. Ketika mandi selesai, keluar lagi air mani yang dari suami. Nah, maka tidak wajib mengulangi mandi. Cukup dia membersihkan kemaluannya dan berwudu sebagaimana wudu sholat, karena wudunya batal. Gitu ya. Adapun mandi tidak wajib. Ya. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam sanad sahih dari Azri tentang keluarnya mandi kemaluan suami atau istri. Setelah mereka mandi wajib, ia berkata, hendaklah kedua mencuci kemaluannya dan wudu. Ya. Saya ulangi, baik laki ataupun perempuan, misalnya lelaki habis dengan suami istri, perempuan habis suami istri, sudah mandi, sudah beres, kemudian keluar sisa mani, yang perempuan mani suaminya, yang suami dari sisanya, maka dia tidak wajib mandi. Yang wajib mandi ketika ada rasa muncrat nikmat dan dia merasa nikmat dan capek setelah keluar tersebut. Catatan yang D, jika seorang suami mencampuri istrinya yang masih kecil, belum mengalami haid. Nah, ya, jika seorang suami terjadi pernikahan dengan anak kecil yang belum haid, bagaimana Rasulullah menikahi Aisyah, tapi Rasulullah mengumpuli Aisyah ketika Aisyah sudah baligh, itu sudah keluar haidnya. Jika misalnya ada seorang suami mencari istrinya yang masih kecil dan belum haid, atau sebaliknya suaminya masih kecil belum baligh, ya, mencampuri istrinya, maka keduanya tetap wajib mandi. Mau dia masih kecil belum haid, mau yang laki kecil belum mimpi basah, maka dia wajib mandi besar.
Sebagaimana pendapat Imam Ahmad, beliau mengatakan dalam musnadnya, Imam Ahmad Hanbal, bagaimana menurutmu kita Nabi pertama kali mendatangi Aisyah? Apakah ia tidak mandi? Maksudnya ini suatu statement pernyataan dari Imam Ahmad. Jelas Rasulullah menikah dengan Aisyah ketika belum haid. Tapi mengumpulinya, artinya jimanya ketika sudah haid. Gitu ya. Dan Rasulullah SAW mandi. Begitu juga Aisyah walaupun masih kecil. Yang jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, maka sang istri tidak boleh menolak dengan alasan tidak ada air misalnya. Seorang istri misalnya malas, capek, nggak ada air, ya. Kemudian diajak hubung suami istri, dia tidak mau, maka bagaimana hukumnya? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a la'anahal malaikatu tusbih." Idza da'a ar-rajul, ketika seorang laki-laki memanggil imra'ahu istrinya ila firashihi untuk mendatangi ranjangnya, fa'abat, tapi wanita itu menolaknya, wanita itu tidak mengindahkan ajakan suaminya, antaji'a untuk mendatangnya, la'anat hal malaikatu hatta tusbih, maka Allah akan melaknat wanita itu sampai pagi hari. Ya, oleh sebab ibu-ibu, karena wanita ini pasif, ya. Beda dengan laki-laki aktif. Ya. Oleh sebab itu hadis ini bagaimanapun posisi ibu, ya, misalnya ibu capek, lelah, gitu ya. Kemudian di hadis kalau di masalah ini tidak menemukan air, kemudian suaminya menginginkan berhubungan suami istri, maka wajib orang istri, ya, mengikuti ajakan suami, gitu ya. Walaupun dia capek, karena wanita itu apa? Pasif, artinya dia capek aja. Yang penting bagaimana suami yang tinggal, yang beraksi. Dan hadis ini tidak berlaku kebalikannya, Bu. Tidak berlaku kebalikannya. Misalnya ada yang bertanya, bagaimana kalau istri yang mengajak suami kemudian untuk berhubungan intim, kemudian suaminya menolak, apakah lelaki ini mendapatkan laknat? Jawabannya yang paling rajih tidak. Kenapa? Karena kalau seorang suami ketika tidak ada ghirah, syahwat untuk berhubungan suami istri, maka tidak mungkin terjadi. Kemaluannya tidak bisa berfungsi. Adapun wanita, mau dia capek, mau tidak, dia hukumnya pasif. Artinya tetap bisa dipakai wanita tersebut. Maksudnya bisa berhubungan suami istri walaupun perempuan tidak aktif, gitu ya. Maka perbedaan laki-laki dan perempuan di sini ya. Kalau wanita capek ataupun nggak ada air, dia wajib melayani suaminya. Adapun lelaki tidak mendapatkan ancaman ini. Ya. Masih ada 3 menit. Ya. Yang menyebabkan wajib mandi yang ketiga adalah berhenti dari haid dan nifas. Nah, ini wajib mandi dari haid dan nifas. Bagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi berkata kepada Fatimah binti Abi Hubayshi, "Idza aqbalatil haidatu fad'i as-shalah wa idza adbarat faghsili wa shalli." Jika idza aqbalatil haidah, ketika haid datang, da'i shalah, maka wajib kalian menjalankan salat dan juga puasa, ya. Wa idza adbarat, ketika haidnya selesai, faghsili wa shalli, ya. Bersihkanlah kemaluan kalian, ya, sampai darahnya tidak ada, wasli, kemudian sholatlah. Yang wajib, ya, yang keempat adalah wanita kafir yang masuk Islam. Ini wajib, ya, masuk Islam. Jadi mu'allafat qulubuhum, orang yang baru masuk Islam juga wajib mandi. Berdasarkan hadis Qais ibn Ashrim, bahwasanya ketika dirinya masuk Islam, Nabi mewajibkannya mandi dengan air dan daun bidara. Daun bidara itu kalau sekarang bisa diganti dengan sabun. Kan bidara ini mengandung
antibakteri secara kedokteran dan juga mempunyai aroma yang menghilangkan bau badan. Yang kelima yaitu meninggal dunia, maka dia hukumnya juga wajib mandi. Ya. Kemudian niat merupakan syarat rukun dalam mandi ada dua. Yang pertama niat, ya, karena niat adalah syarat sah mandi dan niat itu di hati, pendapat yang lebih kuat. Ya. Yang kedua rukun mandi, yang dua adalah ta'mimul, meratakan air ke seluruh anggota tubuh tanpa terkecuali. Jadi harus merata semua anggota tubuh. Singkatnya, langsung saja tata cara mandi ya junub, yaitu dengan yang pertama, jangan lupa mandi junub itu diawali dengan mencuci tangan 3 kali. Mencuci tangan dan dulu 3 kali, kiri 3 kali. Sudah itu. Kemudian membersihkan kemaluan, baik kubul maupun dubur. Jadikan setelah bersih baru wudu. Wudu sebagaimana wudumu sholat, tapi diakhirkan kaki. Jadi kaki nanti ya, wudu seperti sholat, kemudian kaki diakhirkan. Kemudian kaki jangan dulu ya. Kemudian dia mengambil air ya. Kemudian mengambil air diusapkan 3 kali, 1, 2 sampai rata, 3 sampai ke pori-pori, sebanyak 3 kali. Kemudian nyiram tubuhnya, diawali dengan badan kanan, kemudian anggota badan yang kiri, kemudian yang terakhir itu dengan mencuci kaki. Ini itu adalah mandi, sifat mandi junub atau mandi besar yang hukumnya wajib. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Karena waktu sudah sesuai jadwal ya. Lewat nggak apa-apa ya. Baik, mungkin pertanyaan dari jamaah dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ada ya. Pertanyaannya dikirim ke Ibu siapa? Ya, saya Ibu Ya, Vina. nanti tinggal di Pak. Ini ada Ibu satu Vina, yang udah ya. masuk. Nanti Ibu Vina yang membacakan, kita jawab insyaallah taala. Mohon maaf kalau sebelumnya macet ya. Ada satu Silakan. di chat yang sudah masuk. Ini ingin bertanya mengenai haid. Bagaimana macet suaranya tidak ada Ibu Vina. Kedengeran nggak? Kedengeran? Nah, sekarang kedengeran. Ingin bertanya tentang haid. Bagaimana tanda menurut fikih bahwa perempuan sudah selesai haidnya dan wajib mandi wajib? Karena terkadang ada beberapa perempuan yang masih keluar. Halo, macet sekarang masih udah terdengar? Ya. Iya. Sudah terdengar? Sudah. Bagaimana tanda menurut fikih bahwa perempuan sudah selesai haidnya dan wajib mandi wajib? Lagi ya, qadarullah ya. Halo, Tat. Hilang lagi suaranya, Tat. Udah, sekarang gimana? Udah kelihatan. Udah dengar. Bagus, coba. Ya, mengenai haid, Ustadz. Jadi bagaimana tanda menurut fikih bahwa perempuan sudah selesai haidnya dan wajib mandi? Karena terkadang ada beberapa perempuan yang masih keluar cairan berwarna kuning atau putih setelah darah haid berhenti. Syukron. Ya, coba diulangi lagi Bu, ada yang terpotong. Mohon maaf. Ibu Vina diulangi ini pertanyaannya mengenai haid, Ustadz. Bagaimana tanda menurut fikih bahwa perempuan sudah selesai haidnya dan wajib mandi? Karena terkadang ada beberapa perempuan yang masih keluar cairan berwarna kuning atau putih setelah darah haid berhenti. Syukron. Baik. Ya, terputus lagi ya. Ini begini. Bagaimana ciri seseorang wanita itu haidnya selesai gitu ya?
Tapi kadang sudah selesai, menurut dia saya sudah mandi dan sebagainya. Tapi masih keluar cairan lagi, gitu ya. Kurang lebih demikian pertanyaannya. Jadi yang pertama, haid itu sesuatu yang ma'lumun indan nisa. Siklusnya, perputarannya itu sudah sangat dipahami oleh wanita tersebut. Ya. Terutama wanita itu sudah paham tentang berapa harinya, berapa waktunya, gitu ya. Dan kapan berhentinya. Kalau yang pertama, al-yaqinu la yazulu bisyak. Kalau dia yakin, misalnya saya biasa 7 hari selesai, ya. Kemudian di hari ke-7 dia yakin selesai, kemudian dia udah mandi besar, kemudian keluar lagi, maka dalam kaidah fiqh disebutkan al-yaqin la yuzalu bisyak. Yakin yang awal tidak akan tergoyah dengan keraguan. Keraguan itu datangnya cairan yang misalnya warna kuning dan lain sebagainya. Maka dalam bab ini keyakinan yang dia sudah mandi, tidak perlu dia mengulangi mandi dan tidak perlu ragu dia untuk melaksanakan sholat. Lagi. Jadi siklus haid itu ma'lumun indasa, sangat dipahami oleh setiap wanita masing-masing. Karena dia dari usia 12, dari 10 tahun dia udah haid, jadi udah paham kapan mulai dan kapan berhentinya. Misalnya suatu hari yakin ini haid udah nggak keluar, sudah tidak ada cairan, tidak ada cairan kuning, tidak berbau, ya. Karena haid itu bau kuning, ada yang mendekati kita, ya. Dia ketika udah yakin dia ini sudah bersih, kemudian dia mandi. Kemudian setelah mandi, kok ada yang keluar lagi? Maka al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak akan hilang dengan asyak yang ragu, artinya cairan yang baru. Maka bagaimana caranya mau sholat tapi keluar hal demikian, tapi dia itu bukan haid karena waktunya sudah selesai. Maka cukup dia memberikan kemaluannya saja, kemudian wudu lagi tanpa mengulangi mandi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, bisa dipahami oleh yang bertanya atau masih belum jelas? Ya, silakan. Lanjut ya Ustadz. Jika selesai haid saat maghrib, apakah mengganti sholat zuhur dan ashar? Misalnya bagaimana Bu? Selesai haidnya maghrib. Maaf. Ulangi Bu Fani. Jika selesai haid saat maghrib, apakah mengganti sholat zuhur dan ashar? Ya, jika haidnya selesainya maghrib, misalnya, maghrib masih ada waktu tidak? Jadi apakah dia harus ganti sholat zuhur dan asarnya? Ya, maka Rasulullah SAW, maka Aisyah radhiyallahu anha diperintahkan oleh Rasulullah SAW, umirna biqada'i siyam wa shalah. Dulu kami diperintah Rasulullah SAW ketika selesai dari haid, umirna biqada'i siyam, kami diperintahkan untuk mengganti puasa. La sholata, adapun sholat tidak, kecuali sholat yang dia, misalnya, mohon maaf nih, dia haid, sudah selesai. Kemudian sudah selesai di waktu asar, tapi dia nggak cepat-cepat mandi. Nyampe waktu maghrib baru dia mandi, maka dia wajib mengganti waktu yang dia suci. Misalnya di waktu asar dia sudah suci, mohon maaf, tapi dia misalnya di perjalanan, dia tidak menemukan air, ya, atau dia dalam kondisi tertentu yang tidak bisa mandi saat itu. Sampai waktu asar selesai, baru maghrib dia bisa mandi. Maka apa yang harus dilakukan? Dia mengqadha sholat yang suci, yaitu asarnya dan sholat maghrib. Sholat
asar dulu baru maghrib min haitsul waqt, yaitu salat asar 4 rakaat baru salat maghrib. Ulangi. Misalnya seorang wanita dia sudah bersih, dilihat maluannya sudah tidak ada darah. Nah, salat asar masih ada waktu, gitu ya. Kemudian dia mencari air nggak ada. Nah, sampai waktu asar selesai. Mungkin dalam safar, mungkin karena memang kemarau, atau dalam kondisi tertentu yang dia tidak bisa mandi di saat itu, dan sampai waktu maghrib, itu dia bisa mandi. Maka bagaimana? Maka wanita itu punya kewajiban mengqadha salat asar, melaksanakan salat maghrib. Ibu, paham? Atau misal zuhur, dia sudah suci. Tapi dia mau mandi nggak bisa. Waktu asar pun kelewat. Baru ketemu air maghrib. Ya. Atau dia safar, baru sampai rumah maghrib. Dia, maka dia wajib mengqadha di waktu suci, yaitu zuhur dan asarnya. Baru melaksanakan maghrib. Bisa dipahami, Ibu. Jadi dilihat kapan waktu sucinya. Kalau memasuki waktu sholat, dia suci, maka dia wajib mengerjakan sholat yang dia waktu suci. Sampai dia mandi terlebih dahulu. Kalau nggak menemukan air, ya dia mengqadhanya, menggantinya, walaupun di waktu maghrib. Wallahu a'lam bishawab. Tapi pertanyaan selanjutnya, paham Ibu? Ya, selanjutnya Ustadz ya. Untuk penanyanya, siapa tahu kurang puas? Baik. Ustadz, ini Pertanyaan ada yang bertanya, misalnya pada saat berhubungan keluar darah haid, karena haid yang datang tiba-tiba, bagaimana hukumnya? Baik. Misalnya seorang suami istri berhubungan, ya, suami istri biologi, gitu ya. Padahal istrinya pertama dia tidak haid, gitu ya. Ketika suami sedang hubungan biologis, tiba-tiba keluar darah haid. Maka apa yang terjadi? Yang pertama, intiza'uhu, ya, maka dia wajib melesaikan atau mengakhiri hubungan suami istri segera mungkin. Ya. Yang kedua, dia tidak wajib membayar kafarat karena dia melakukannya tanpa sengaja. Kafaratnya apa? Seseorang yang berhubungan suami istri, kemudian tahu istrinya sedang dalam kondisi haid, maka dia wajib, yaitu bersedekah dengan 1/4 dinar. Ya, ini besar ya. 1/4 dinar ini ya kalau emasnya 600.000, ya dia sedekah dengan uang tersebut. Tapi untuk kondisi yang Ibu tekan tadi, ya, maka seorang suami ataupun istri tidak ada kewajiban bagi suami untuk membayar kafarat karena dia melakukannya sengaja. Apa yang harus terjadi? Maka seorang lelaki dan wanita wajib berhenti dari melakukan nikah. Nikah itu hubungan kemaluan, dimasukkan kemaluan. Tapi boleh. Jadi ketika Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan giliran, yaitu malam giliran di Aisyah, maka Rasulullah mendatangi Aisyah, tetap mendatangi. Maka apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, fa'amarani an attazir. Rasulullah memerintahkan aku untuk memakai sarung. Hanya menutupi kemaluan. Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, if'alu kulla syai'in illa nikah. Wahai lelaki, lakukanlah semua hal boleh, ya, illa nikah, kecuali memasukkan kemaluan ke kemaluan. Jadi, misalnya suaminya belum mendapatkan kekuasaan, ya bagaimana? Boleh. Boleh dengan tangannya, boleh dengan apa saja, kecuali dengan dubur dan juga kemaluan, maka hukumnya haram.
Kalau dengan dubur itu adalah larangan langsung dari Rasulullah SAW karena itu termasuk perbuatan kaum Nabi Lut. Kemudian mendatangi wanita yang sedang haid, maka dia juga dilarang. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 222, fa'tazilun nisaa fil mahid. Tinggalkanlah wanita-wanita kalian fil mahid ketika mereka dalam kondisi haid hatta yathur, sampai wanita itu bersuci. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, lanjut lagi Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Jika suami mengajak berhubungan tetapi istri menolak karena Maaf, berhenti suaranya. Sekarang terdengar nggak Ustaz? Sudah terdengar? Ya, ulangi silakan. Jika suami mengajak berhubungan tetapi istri menolak karena pertimbangan anak yang sudah mulai besar dan sering bangun di malam hari dan masih tidur bersama-sama. Mati lagi Ustaz. Ya. Sekarang udah bisa terdengar. Jika suami mengajak berhubungan tetapi istri menolak karena pertimbangan anak yang sudah mulai besar dan sering bangun di malam hari dan masih tidur bersama-sama karena pertimbangan apa? Karena anak yang sudah mulai besar dan sering bangun di malam hari dan masih tidur bersama-sama karena keterbatasan ruangan, tidak memiliki kamar. Boleh nggak kalau menolak begitu, Ustaz? Ya, bagus. Ada pertanyaan dari ibu-ibu. Ya, saya ulangi. Bagaimana hukum seorang istri menolak ajakan suami untuk berhubungan biologis? Pertama, karena ranjang suami istri belum terpisah dengan anaknya. Dan anak ini sering bangun, gitu ya, khawatir terlihat dan nampak ya perbuatannya oleh anaknya. Yang pertama yang Rasul wajibkan adalah wa idza balaghal 'ashr, ketika anak kalian sudah usia 10 tahun, 10 tahun, kurang lebih usia 4 SD atau 5 SD, wa farik bainahum fil madaj, maka wajib kalian memisahkan ranjang. Artinya suami dan istri punya ranjang. Anaknya usia 10 itu sendiri, ya. Tidak boleh bareng. Begitu juga anak-anaknya ketika mereka usia 10 tahun harus mempunyai ranjang-ranjang sendiri. Ya, artinya mempunyai kamar-kamar masing-masing. Jadi Rasulullah memberikan kita untuk mempunyai banyak ruangan kamar ya, terutama ketika anak usia 10 tahun. Bagaimana kalau kondisinya misalnya di kontrakan begitu ya, kamar satu, dan istri menolak ajakan suami karena takut suami istrinya melihat, ya, apakah ini mendapatkan laknat malaikat sampai pagi? Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang saddud dhara'i, hal ini menolaknya suami, ya, saddan lidhara'i, dia lakukan untuk menghindari kerusakan, ya, terutama kerusakan moral anak, ya, karena melihat ibunya berhubungan suami akan merusak, ya. Maka wallahu a'lam bishawab, tidak mengapa. Jadi dia tidak mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang anak yang usia 10 tahun itu haram yang melihat hubungan suami istri. Aurat perempuan ketika di anak laki-lakinya yang 10 tahun pun aurat. Dadanya ini harus ditutup, kemaluannya ditutup. Yang dibolehkan hanya rambut, yang lainnya ditutup badannya, ya. Yang dibolehkan rambut. Adapun hal-hal hubungan suami istri yang hubungan intim, ya, namanya juga sarir. Sarir itu ranjang, Bu, artinya ya. Arti dalam bahasa Arabnya sirrun, sangat rahasia. Sirrun, sarir, ranjang itu sangat rahasia. Bahkan tidak banyak anak kita melihat. Bahkan
Misalnya seseorang yang poligami, ini tidak boleh istrinya berhubungan langsung dua. Ataupun istri yang pertama lihat. Ini diharamkan Allah Azza wa Jal. Begitu juga anak laki-laki atau perempuan yang sudah terutama usia 10 tahun, wa farik bainahum fil madoji. Wajib mereka pisah ranjang dengan ayah dan ibunya. Jadi sekali lagi insya Allah ta'ala, hukum wanita yang menolak ajak suaminya karena takut anaknya akan melihat perbuatan ayah ibunya di malam hari, maka insya Allah ta'ala, karena dalam bab fikih ada kaidah dan lidzara'i, ya, seseorang melakukan sesuatu yang dilarang tapi untuk menutup dzara'i, yaitu akibat-akibat yang tidak baik, maka dibolehkan dan tidak mendapat laknat malaikat. Jadi bagaimana caranya? Mencari waktu yang dimana tidak ada. Mungkin anak sedang sekolah, anak sedang di luar rumah. Bagaimana ya? Intinya jangan sampai kelihatan anak. Dan untuk ibu yang ini, semoga Allah berikan ya keluasan rezeki sehingga bisa membeli atau menyewa rumah yang mempunyai ruangan atau kamar yang terpisah. Amin ya rabbal alamin. Allah alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya mungkin yang terakhir ya. Masih ada dua lagi Ustaz. Ada dua lagi Ustaz. Boleh ya? Mohon maaf terputus Ibu Fani. Ada dua lagi Ustaz. Masih bisa ya Ustaz? Vina. Ada dua lagi, dua bisa, pertanyaan silakan. Lagi. Ini sepertinya hampir sama mas sebelumnya, tapi nggak apa-apa. Insyaallah. Misalnya haid beberapa saat setelah azan zuhur, qadarullah belum sempat melaksanakan sholat karena air. Maaf terputus lagi. Misalnya haid beberapa saat setelah azan zuhur, qadarullah belum sempat melaksanakan sholat karena air mati. Pas mau sholat darah haidnya keluar. Apakah nanti setelah bersuci harus mengganti sholat duhur yang waktu itu yang dilakukan waktu awal haid itu? Ya, jadi misalnya waktu sholat sudah masuk dia, tapi sudah masuk. Karena sulit mencari air malah datang haid, gitu ya. Maka apa yang terjadi? Maka wanita tersebut wajib qadha sholat duhur. Karena dia menemukan waktu zuhur dalam keadaan thahir walaupun sesaat. Saya ulangi. Seseorang wanita yang menemukan waktu sholat dalam keadaan dia thahirun walaupun sesaat. Misalnya dia baru Allahu Akbar. Iya, mohon maaf. Kemudian setelah azan itu ya dia haid. Gitu ya. Dia menemukan waktu sesaat muakkad, sesaat saja waktu zuhur, maka ketika suci nanti dia ada mengqadha waktu zuhur saja. Kira-kira begitu pertanyaan karena macet ya tadi suaranya. Wallahu a'lam bishawab. Paham Ibu ya? Bu Vina ya? Ya. Satu lagi Ustaz. Menemukan hanya sesaat aja, nggak harus lama begitu ya. Azan, yang penting dia udah masuk walaupun cuma azannya pun selesai, gitu ya. Yang penting dia waktu itu suci, gitu ya. Terus qadarullah dia datang haid setelahnya, walaupun azannya belum selesai. Maka dia mendapatkan waktu suci walaupun sesaat, maka dia wajib mengqadha salatnya nanti ketika dia telah mandi junub. Jadi diingat-ingat Ibu ya ini ya. Baik, barakallahu fiik. Silakan bisa dimengerti ya insyaallah ya. Insyaallah. Iya. Ustaz ya, satu lagi. Pertanyaan terakhir. Bila baru selesai haid tetapi belum mandi junub dan suami mengajak untuk berhubungan. Suaranya qadarullah tidak terdengar. Diulangi. Bila baru selesai haid, tetapi belum mandi junub, dan suami mengajak untuk berhubungan, bagaimana hukumnya? Suami mengajak hubungan suami istri ya. Ya. Mohon maaf, suaranya berhenti bisa dipahami. Misalnya, seorang suami ya mengajak hubungan suami istri dengan istrinya
sedang istrinya belum junub, begitu ya. Bagaimana hukumnya? Boleh atau tidak? Yang pertama, hukumnya haram, tidak boleh. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang haid. Fa'tazilun nisaa fil haid. Ya, jauhilah wanita-wanita kalian fil mahid ketika mereka sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Dan jangan kalian mendatangi wanita-wanita tersebut hatta yathurna, sampai dia bersuci. Ini ada batasannya, sampai dia bersuci. Fa idza tatahharna, ketika dia telah bersuci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah ia sebagaimana perintah Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan juga orang-orang bersuci. Jadi hukumnya yang pertama haram, tidak boleh. Walaupun sudah dibersihkan maluannya, tidak boleh. Sampai wanita ini mandi. Kalau tidak menemukan air, maka cukup bersihkan kemaluannya dengan kapas, kemudian tayamum. Ya, tayamum. Kalau udah tayamum, dia boleh hubungan suami istri. Saya ulangi. Hukum seorang lelaki mendatangi istrinya yang haidnya sudah mati, tapi belum mandi, hukumnya terlarang. Ya, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla Al-Baqarah 222. Terlarang. Semua ulama sepakat bahwasanya hukumnya terlarang hatta yathurun, sampai wanita itu bersuci. Apakah wanita yang melakukan ini mendapat laknat Allah? Tidak. Dia tidak ada kewajiban melayani suaminya. Dan ketika dia menolak ajakan suaminya, hukumnya tidak mendapatkan laknat para malaikat Allah Azza wa Jalla. Ya, begitu ya. Jadi tidak mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan menolak ajakan suami bahkan hukumnya wajib. Ya, karena mencegah kemungkaran hukumnya wajib. Bagaimana kalau selain jima boleh? Misalnya dia belum mandi tapi mengajak hubungan suami istri, asal tidak memasukkan kemaluan dengan kemaluan, ini boleh. Misalnya mohon maaf, mengeluarkan maininya dengan tangan istrinya atau dengan anggota tubuh yang lain, boleh. Ya, tidak sampai ke hukum haram. Semana hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya ketika Aisyah sempat giliran Rasulullah SAW mendatanginya, maka Rasulullah memerintahkanku, kata Aisyah radhiyallahu anha, fa'attaziru, agar aku memakai atau menutup kemaluanku saja. Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, fa'alu kulla syai'in illa nikah. Wahai laki-laki, pergaulilah istrimu semaumu illa nikah, kecuali memasukkan kemaluan ke kemaluannya ketika haid sampai dia suci dan mandi. Kira-kira demikian jawabannya. Karena tadi pertanyaannya terputus, tapi bisa diambil simpulan dari pertanyaan tersebut. Baik. Ada pertanyaan lagi? Udah, Ibu Vina? Udah selesai, Ustaz. Bisa dipahami ya? Iya, Ustaz. Ustaz. Silakan kalau mau ditutup, Ustaz. Sudah cukup? Ya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi ya? Iya, tidak ada, Ustaz. Dari ibu-ibu yang lain. Baik, terima kasihnya untuk jamaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah di awal tadi karena memang terburu ya. Saya lagi salat, lihat jam baru lihat aja udah jam 6:15. Jadi persiapan 5 menit jadi lewat sampai 6:20 lebih. Kemudian qadarullah karena terburu-buru
semuanya belum disiapkan dengan baik. Ya, terutama kamera dan ini ya. Oleh sebab itu mohon maaf sebelumnya, insyaallah semoga tidak terulang lagi. Kemudian untuk kedepannya kemungkinan kalau mau ba'da maghrib jadwalnya diundur mungkin 6:30 gitu ya. Sehingga terburu-buru karena perbedaan Tasik dan Jakarta ini cukup ada 5 menit ya secara waktu ya atau 7 menit. Jazakumullah khairan jazakumullah khairan untuk ibu-ibu semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tim kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami mohon kepadamu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban dan rezeki yang baik lagi halal, wa amalan mutaqabbal dan amal ibadah yang Engkau terima. Allahumma inna na'udzubika min ilmin yang fa, ya Allah kami mohon kepada ilmu yang tidak bermanfaat, wa qalbin la yakhsh dan hati yang tidak pernah bisa khusyuk, wa nafsin la tashba dan dari yang tidak pernah puas, wa min da'watin la yustajabulah dari doa-doa yang Engkau ijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum. Tolong dilanjutkan kajiannya. Karena kita udah 2 kali Zoom ya. Kalau enggak 3 kali. Pertemuan keempat nanti kita ada, kalau masih lanjut, ada ujian ya. Seperti yang kita bahas sebelumnya ketika kita masih aktif. Masih kajian face to face di Masjid Al-Falah Basura. Semoga jamaah sehat selalu, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz.